Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan bahas soal tryout spreadsheet. Pertama-tama kita lihat soalnya dulu. Nah, ini soal 1. Kita identifikasi. Kalau kita lihat soalnya, ini soalnya saya perbesar. Di sini tidak terlihat ada tanda RP, tidak ada terlihat tanda RP. Tapi kita bisa identifikasi bahwa soal ini harus dibuat dalam gaya Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tanggal. Ini 25 Januari tahun 2023. Tanggalnya di depan, tanggal, bulan, tahun. Berarti ini adalah gaya Indonesia. Yang kedua, kita bisa lihat di sini. Ini untuk pemisah ribuannya adalah titik. Pemisah ribuannya titik itu berarti gaya Indonesia. Jadi soal ini dikerjakan dalam gaya Indonesia. Karena angka dalam gaya Indonesia dan diperkuat oleh tanggal yang ditulis dalam gaya Indonesia, maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita ubah Windows-nya ke gaya Indonesia dalam hal penulisan angka maupun dalam hal tanggal. Nah, cara merubahnya adalah di bagian mencari ini kita tulis kontrol panel. Kalau seandainya belum selesai diketik ternyata perintahnya sudah keluar, ya langsung aja diklik di sini. Kemudian pastikan ini dalam keadaan kategori. Perintah merubah tanggal jam ke gaya Indonesia itu ada di bagian clock and region. Ini kita klik di sini. Kemudian ini dirubah ke Indonesia, diklik format, lalu di sini dirubah ke Indonesia. Ini kebetulan komputer yang saya gunakan sudah diubah ke Indonesia. Ya, jadi kalau seandainya belum, ini diklik, pilih Indonesia. Ini apply saya nggak aktif karena ini sudah Indonesia. Ya. Jadi setelah diubah ke Indonesia harusnya apply, lalu OK. Kemudian ini di close. Setelah itu baru jalankan Microsoft Excel. Ya, kita jalankan Microsoft Excel. Ya. Nah, sudah itu baru kita bisa mengetik. Tapi untuk menghemat waktu, untuk data yang akan saya jelaskan itu sudah saya ketik terlebih dahulu. Ini saya panggil. Ya, ini datanya sudah saya ketik terlebih dahulu. Kita bahas mengenai soal 1. Ya, pertama, di dalam pengetikan ini hal yang khusus itu adalah ada di bagian tanggal. Ya, untuk tanggal, kita menggunakan fungsi date. Hal ini bertujuan agar ketika nanti kita diminta untuk mencetak rumus, ya, rumusnya terlihat fungsi date-nya. Ya, fungsi date itu terdiri dari 3 bagian. Ini kita lihat, bagian pertama adalah tahun, bagian kedua adalah bulan, bagian ketiga adalah tanggal. Ya, jadi diketik sama dengan date kurung buka. Di sini jelas nih terlihat ya, ini year berarti tahun 2023. Lalu di sini pemisahnya adalah titik koma. Kemudian man itu berarti bulan. Untuk tanggal yang sedang saya ketik ini adalah bulan Januari, berarti 1. Kemudian day itu tanggalnya, kebetulan adalah tanggal 1 juga. Lalu kurung tutup, kemudian enter. Dan seterusnya diketik sampai selesai. Setelah diketik sampai selesai, bentuk format tanggal ini bisa saja dia berbentuk gaya Amerika, di mana tanggalnya mungkin ada di tengah atau untuk bulannya itu ada di depan. Nah, jadi setelah selesai diketik, untuk memastikan tanggal tersebut benar atau tidak, kita format, lakukan perintah format dengan gaya Indonesia. Ini kita blok CTRL1. Kita tunggu sebentar, lalu number, custom,
Kemudian di bagian ini kita ketik ya, untuk tanggal itu adalah day. Ya, karena kita lihat di depan tanggal itu ada tulisan 01, kalau hanya D saja depannya itu nggak ada nolnya, jadi D-nya harus 2. 01 kalau 1, kita lihat contohnya, dia depannya nggak ada 0. Tapi kalau D-nya 2, dia ada 0. Ya, kemudian bagian yang kedua setelah tanggal adalah bulan. Bulan itu man, M. Ya, kalau 1 depannya nggak ada 0, kalau 2 M-nya dia ada 0. Kalau 3 dia jadi huruf. Kalau 4 huruf tapi panjang. Jadi kita pakai yang 2. Garis miring, kemudian tahun. Tahun itu year, Y-nya 2. Kemudian kliklah OK. Nah, setelah diklik OK, kita akurkan dengan soal, ternyata sudah benar. Ya. Nah, setelah benar, langkah berikutnya sebelum kita memasukkan rumusnya, kita rapikan terlebih dahulu. Pertama judul. Ini kita blok dari A1 sampai J2. Home, ya home. Lalu di sini ada merger and center, jangan diklik merger and centernya, tapi diklik segitiga yang ada di sampingnya. Pilih merge across ya. Merge across. Diklik. Lalu dirubah ke rata tengah, klik ini. Nah, kemudian judul kolomnya ini kita blok CTRL 1 alignment. Horizontal ini diartikan sebagai lebar. Saya ingin kode bus itu terletak di tengah-tengah lebar dari kolom A. Vertikal kita artikan sebagai tinggi. Saya ingin kode bus itu terletak di tengah-tengah tinggi dari baris 4. Oleh karena itu, horizontalnya center supaya terletak di tengah-tengah dari lebar, vertikalnya center supaya terletak di tengah-tengah dari tinggi. Kemudian untuk judul yang panjang yang melebihi lebar kolom, kita minta dilipat. Merge cell-nya tidak ya, merge cell-nya tidak diaktifkan. Hanya sampai melipat saja ya. Lalu oke. Nah, sudah itu kita rapikan. Nah, setelah dirapikan ya, lalu sekarang kita kasih garis. Nah, blok ya. Ya segini. Kalau nggak ada total bayar segini, tapi kalau ada total bayar segini. Kita lihat aja ke soal. Di soal tidak diminta adanya total bayar ya. Tidak diminta adanya total ke bawah, bukan total bayar, maaf. Tidak diminta untuk total ke bawah. Karena tidak diminta untuk total ke bawah, berarti ngebloknya sampai di sini. CTRL 1 border 3 tahap, memilih jenis garis, jangan pilih none karena ini menghapus, memilih warna, lalu memasang ya. Normalnya yang terpilih adalah ini. Jadi kita kalau nggak milih berarti dipilihin yang ini. Warnanya automatic itu adalah warna hitam. Kalau kita menginginkan warna yang lain silahkan dipilih. Tapi biasanya untuk ujian yang dipilih adalah warna hitam. Kemudian kita memasang satu persatu bisa dari sini. Ini atas, ini bawah, kiri, kanan. Jadi keliling. Sebenarnya untuk keliling ini hapus ya, ini untuk menghapus. Untuk keliling bisa dengan ini. Lalu tengah. Ya. Kalau diklik lagi ini ngapus. Untuk tengah itu bisa pakai ini kalau mau cepat. Sudah itu kita klik OK. Nah, garisnya sudah terpasang. Ya, nah kemudian yang ini juga harus dirapikan. Ya. Ini kita blok CTRL 1 alignment sama kayak tadi, horizontalnya center, vertikalnya center, lalu wrap text. Sudah itu oke. Ya. Nah, kemudian ini diblok. Dikasih garis boleh dari sini nih, dari home, dari sini boleh.
Ini sengaja saya menambahkan angka 1, 2, 3, 4 ini untuk keperluan saya menjelaskan. Nanti kalau ujian ini tidak ada. Ini kita lebarkan. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita lihat ke soal, ini tidak ada RP-nya. Ya, tidak ada RP-nya. Tapi kalau dilihat dari pemisah ribuannya, ini jelas gaya Indonesia ya. Oleh karena ini adalah tarif, berarti rupiah. Jadi sangat disarankan adalah ini di format pakai mata uang ya. Home ini di sini pilih rupiah Indonesia. Ya, ini tinggal dilebarkan. Ya, seperti itu. Ya, nah, kemudian langkah berikutnya kita lihat ketentuan soal. Digit ketiga sampai kelima menyatakan merek bus. Ya, kemudian di sini dikatakan ya, kode bus diperoleh berdasarkan tabel data. Ini tabel data, ini kodenya HIN, MCB ya. Kemudian SCN, tarif dan seterusnya ya. Nah, jadi digit ketiga kelima ini menyatakan merek bus. Dan di sini ya, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa untuk merek bus itu harus disesuaikan pakai if atau VLOOKUP. Tetapi kita harus memilih VLOOKUP karena dia ada tabel data. Kalau tidak ada tabel data, boleh pakai if. Tapi karena dia ada tabel data, maka kita harus pakai VLOOKUP. Bukan HLOOKUP. VLOOKUP dipilih karena tabel data ini berbentuk vertikal. Nah, ciri dari berbentuk vertikal itu adalah datanya disusun ke bawah. Mana kode bus? Ini lihat, datanya disusun ke bawah, itu vertikal. Kalau disusun ke samping, maka itu adalah horizontal. Jadi ini pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP ya. Kurung buka. Bagian pertama itu adalah kunci yang menentukan ya. Tadi yang menentukan itu adalah kode bus, yaitu huruf ketiga, keempat, kelima. Kode bus ini ada di sebelah kanan 3 huruf. Jadi untuk mengambil kodenya tersebut, kita bisa menggunakan fungsi write. Ya, write dari A5, 3, bukan koma, maaf. Ya, ini titik koma ya, dari sini kelihatan jelas. Titik koma 3. Right itu kanan. Jadi yang jadi kode itu adalah 3 huruf dari kanan. Boleh pakai right. Kemudian bagian yang kedua, ini dipisahkan oleh titik koma lagi, adalah letak tabel data. Ini ada di bawah. Ini kita blok. Tabel data ini kalau kita copy ke bawah, dia tidak boleh berubah. Oleh karena itu dibuat absolut atau diikat dengan dolar ya. Ini untuk memberi dolar saya menggunakan tombol fungsi F4. Kalau tidak mau menggunakan tombol fungsi F4, boleh saja diketik langsung ya. Jadi dolar A, dolar 18 dan seterusnya. Ya. Awas, ini adalah titik 2 ya, artinya sampai dengan A18 sampai dengan D20. Itu tabel datanya. Bagian berikutnya itu adalah nomor kolom. Yang kita ambil adalah merek bus. Nomor kolomnya adalah nomor 4. Jadi ini 4. Nah, kemudian ya, lihat ke tabel data ya. Ini kodenya bagaimana, terabjad atau tidak ya. Kalau seandainya sudah terabjad, maka tidak perlu menyertakan 0. Tapi kalau kita tidak yakin itu terabjad atau tidak, 0 boleh disertakan ya. Lalu kurung tutup. Kemudian enter. HIN berarti Hino, betul. Ini kita copy ke bawah. SCN berarti Scania, MCB berarti Mercedes-Benz, dan udah betul ya. Selain menggunakan write, bisa juga kita menggunakan meet. Meet
kalau di Indonesia kan berarti tengah, tetapi mid itu digunakan untuk mengambil data dari posisi tertentu, tidak harus tengah. Jadi kalau saya ingin mengambil 3 huruf di sebelah kanan ini menggunakan mid, maka saya dapat menuliskan seperti ini. Mid, data yang mau diambil itu ada di A5, mulai dari huruf H kan, huruf H ini adalah huruf yang ketiga. Mid dari A5, titik koma 3, yang diambil juga 3 huruf, yaitu HIN, HIN. Ya. Jadi udah benar, A5, titik koma 3, titik koma 3. Jadi ambillah dari A5, mulai dari huruf ketiga sebanyak 3 huruf. Huruf ketiga berarti H. Sebanyak 3 huruf berarti HIN. Enter. Dan ini hasilnya sama. Jadi bisa pakai right, bisa pakai mid. Hal-hal yang menyebabkan salah. Pertama, sering terjadi, ini saya perbesar. Di dalam penulisan itu, di belakangnya dengan tidak sengaja ya, terdapat spasi. Ini tidak masalah karena saya pakai mid. Kan mid mulai mengambil huruf ketiga sebanyak 3 huruf, sehingga ada spasi di belakangnya tidak keambil, jadi nggak masalah. Lain halnya kalau pakai right. Nah, kalau pakai right, di belakangnya ini ada spasi. Jadi spasi berarti yang diambil 3 huruf dari kanan itu berarti spasi NI. Jadi IN spasi, IN spasi. Kita lihat ke tabel data, IN spasi tidak ada. Oleh karena itu, maka dia keluarnya not available. Ya, tidak ada. Ya, jadi harus hati-hati di dalam mengetik. Bagaimana kalau seandainya tidak cocok yang di atas huruf besar, yang di bawah huruf kecil, atau sebaliknya ya? Nah, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya harus konsisten. Kalau yang atas huruf besar, maka yang bawah huruf besar, jadi sama. Oke, berikutnya adalah lama sewa. Ya, lama menyewa. Sesuai dengan soal, lama menyewa adalah selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Pak, ini ada tarif per hari. Ya, boleh nanti saya jelaskan di tagihan. Lama menyewa itu adalah selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Ya. Selisih berarti sama dengan ya tanggal selesai dan tanggal mulai, ya, atau tanggal datang kurang tanggal pulang, ya. Enter. Nah, dapat 7. Tetapi di soal dikatakan bahwa di belakang harus ada kata hari, ya, harus ada kata hari. Tuh, ya. Di belakang hasil perhitungan tambahkan kata hari. Ini nggak ada kata hari nih. Bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya, pastikan berada di sini. Tekan Ctrl 1, number, custom, ya. Kemudian di sini kita tuliskan tanda pagar. Kita anggap lama penyewa itu bisa sampai ratusan hari. Jadi ini tanda pagar. Lalu angka 0, jadi satuan itu selalu 0. Ya, yang terakhir itu selalu 0 satuan, ya. Kemudian spasi, kutip 2, hari, kutip 2. Lalu oke. Nah, itu ada harinya. Kemudian ini copy ke bawah. Tagihan. Tagihan itu didapat dari perkalian
tarif sehari dikali lama sewa. Sekarang kalau kita lihat di atas, ya, kolom tarif per hari itu tidak ada. Tapi data tarif per hari ada di dalam tabel data. Jadi berarti di tabel ini tarif per harinya tidak dimunculkan, tetapi kita boleh ngambil dari tabel data untuk perkalian di dalam tagihan. Sehingga ini boleh tidak menambahkan kolom tarif per hari. Jadi rumusnya untuk tarif tagihan itu adalah tarif per hari. Maaf, ini saya untuk nerangin dulu. Tarif sehari dikalikan dengan lama sewa. Tarif per hari ini kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP kuncinya sama, ya. Ya, di A5 ini, ya. Boleh menggunakan mid, boleh menggunakan right, ya. Dalam hal ini saya pakai mid dari A5 titik koma 3 titik koma 3, ya. Kemudian letak tabel informasinya ini. Nah, kemudian nomor kolom. Nomor kolom sesuai dengan ketentuan soal dikaitkan dengan kode. Jadi kalau satu, ya, kalau satu itu berarti non AC, ya. Kalau dua berarti AC, ya. Ini kita bisa lihat di tabel ini. Ya, ini jika digit ke 1 sama dengan 1, maka jenis bus adalah non AC. Ya, jika digit ke 1 adalah 2, berarti jenisnya AC. Jadi kalau digit yang pertama ini adalah angka 1, berarti non AC. Kalau 2 berarti AC. Atau dengan kata lain, kalau digit pertama adalah angka 1, maka yang diambil adalah kolom nomor 2. Kalau digit pertama adalah angka 2, maka yang diambil adalah kolom nomor 3. Atau dengan kata lain, nomor kolomnya itu adalah digit pertama ditambah 1. Ya, ini buktinya nih. Ini kalau 1 kan ngambilnya ke 2. 2 itu dapatnya dari 1 tambah 1. Kalau 2 ngambilnya ke 3. 3 itu dapat dari apa? 1 tambah 2. Ya, sehingga nomor kolomnya, ya, bisa kita tulis sebagai berikut. Ya. Ini maaf, ini kita kasih tanda dolar dulu, kita ikat dulu. Ya. Kemudian nomor kolom. Nomor kolom berarti digit pertama berarti di depan. Boleh pakai left, boleh pakai mid. A5 titik koma 1 ditambah 1. Ya, kemudian titik koma 0. Ya. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan angka tarif per hari. Tadi rumusnya adalah tarif per hari dikalikan lama. Jadi kita kali di sini. Lama berarti F5. Jadi rumusnya adalah tarif per hari dikalikan lama. Tarif per harinya tidak perlu kolom, bisa menggunakan VLOOKUP. Lalu enter. Ini kurang lebar, kita lebarkan. Ya, kemudian kita copy ke bawah. Kita cek hasilnya, ya. Ini kita format dulu pakai rupiah Indonesia. Ini 14 juta 7 hari, ya. Hino ini 1, ya. 1 berarti non AC. Hino 1 berarti apa? 2 juta, ya. Non AC ini kan 2 juta. 2 juta dia nyewanya lamanya 7 hari. 7 kali 2 juta 14 juta, pas. Ya. Kemudian berikutnya adalah pajak. Ya, sebelum ke pajak, sekali lagi, kolom tarif per hari boleh ditambahkan, boleh tidak. Kalau tidak ada kolom tarif per hari, tarif per harinya dimasukkan di dalam rumus tagihan. Ya, jadi di dalam rumus tagihan langsung. Sekarang pajak. Untuk pajak,
Kita lihat ketentuannya. Bila non AC 5%, bila AC 10% dari tagihan, ya. Jadi if ngambil ke A5, left dari A5 titik koma 1, ya. Kalau satu huruf dari sebelah kiri dari sel A5 adalah angka 1, maka dia adalah 5% kali tagihan kali G5. Kalau tidak berarti kalau bukan 1 sudah pasti 2. Kalau 2 itu AC, maka 10% kali tagihan kali G5. Seperti ini rumusnya, ya. Sebenarnya ini bisa diringkas karena sama-sama pengalinya adalah G5, kali G5-nya boleh ditaruh di luar, sehingga di dalam if ini hanya ada 5% dan 10%, ya. Kemudian kita tekan enter, lalu kita copy ke bawah, ya. Nah, ini kita lihat, ya. Ini yang pertama itu adalah non AC 1, berarti 5%. 5% dari 14 juta. 5% dari 14 juta. Ya, betul, 700.000. Pas, ya. Kemudian potongan. Ya, potongan. Bila lama menyewa adalah 7 hari, lebih dari 7 hari, potongannya 5% dari tagihan. Dan jika lama menyewa bus lebih besar atau sama dengan 3 hari, maka potongannya 3%. Selain itu, maka tidak memperoleh tagihan. Jadi, if lama lebih dari, ya, menyewa lebih dari, tidak ada kata sama dengan, lebih dari, bukan lebih dari sama dengan, tapi lebih dari 7. Berarti lebih dari 7, nggak ada sama dengan. Itu adalah 5%, ya, 5%. Kalau tidak, masih tersisa 2 kemungkinan, yaitu 3% dengan 0%. Setiap masih lebih dari 1 kemungkinan, kita if lagi. Lama. Di sini kita lihat ada kata sama dengan nggak? Ada ini. Lebih besar sama dengan, ada kata sama dengan. Lebih besar sama dengan 3. Berarti lebih besar sama dengan 3. Itu adalah 3%. Kalau tidak, berarti adalah tidak dapat atau 0%. Kurung tutupnya 2 dikalikan dengan tagihan, ya, dari tagihan. Jadi dikalikan dengan 14 juta. Enter. Nah, lihat, ini ada 2 model. Ini model pertama tadi, ya, seperti yang saya katakan bahwa lihat, ini sama-sama dikalikan dengan G5. G5-nya ditulis di dalamnya, jadi harus tulis 2 kali. Ini ada model yang kedua. Sama-sama dikalikan dengan G5. G5 ditaruh di luar. Boleh. Jadi berarti if ini digunakan hanya untuk mencari persennya. Setelah persennya didapatkan, baru dikalikan dengan tagihannya. Boleh aja. Ini kita copy ke bawah. Ini kita lebarkan, ya. Kemudian total bayar. Total bayar rumuskan bagaimana seharusnya. Ya, nah,
Berarti rumusnya adalah sama dengan tagihan ya, ditambah pajak. Jadi berarti ini pajak dibayar oleh penyewa dikurang diskon, berarti dikurang potongan. Enter. Ini copy ke bawah. Nah, sudah itu, ini kita format menggunakan rupiah. Rupiah Indonesia. Setelah itu kita atur lebarnya biar rapi. Ini kurang lebar, kita lebarkan ya. Ini kurang lebar, kita lebarkan. Ini terlalu lebar, kita sempitkan. Ini dua kolom ini sebaiknya lebarnya sama. Kalau ingin dua kolom ini lebarnya sama, ngebloknya di atas nih, lalu dikecilkan. Nah, dia lebarnya akan sama. Nah, ini dikecilkan. Tapi kalau ini dikecilkan, pengaruh ke tarif, jadi nggak bisa dikecilkan. Nah, ini juga tanggalnya dikecilkan, ternyata di bawah ini malah nggak muat. Terpaksa dilebarin. Oke. Nah, ini udah selesai. Ya. Setelah selesai, langkah berikutnya kita berikan perintah cetak dulu, grafik nanti belakangan ya. Ini kita cetak. Kalau saya menilai ini adalah tabel yang lebar, sehingga nanti kita mencetaknya landscape. Ini kita blok. Ini tidak ya, ini karena tadi keperluan untuk menjelaskan saja. Ini bahkan nanti kalau ujian ini tidak diketik. Page layout, kemudian print area, set print area, kemudian size A4, orientation landscape ya. Kemudian margin narrow, kita pakai yang kecil ya. Margin lagi, custom margin ya. Ini untuk mengetengahkan ya, biar terletak di tengah. Biasanya yang dipakai hanya horizontally, tapi kalau mau dua-duanya juga boleh. Kemudian oke. Setelah oke, tetap nggak muat. Ini terlihat ada garis putus-putus di sini. Ini menandakan dua halaman. Kita paksa dengan diperkecil agar muat satu halaman. Dengan cara ini di bagian width ini kita rubah menjadi angka 1. Ini artinya mau selebar apapun tabelnya akan diperkecil agar muat di dalam satu halaman. Ini lebar ya, lebar width. Kalau ini kaitannya dengan tinggi. Ini kita rubah ke angka 1. Ini berarti mau sebanyak apapun tabelnya ke bawah akan diperkecil jadi satu halaman ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya adalah kita cetak. Hidupkan printer ya, pasang kertasnya, lalu file print atau CTRLP paman file print ya. Biasanya kalau ujian printernya itu sudah di set ya, sesuai dengan yang terpasang. Tapi kalau tidak, silakan dipilih sesuai dengan printer yang terpasang, lalu kliklah print, maka dia akan mencetak. Ini saya merekam di laptop yang tidak ada printernya, sehingga saya nggak mengklik print ya. Dia langsung tercetak. Nah, setelah tercetak, sekarang kita akan mencetak rumus. Untuk mencetak rumus ini ya, ini yang sudah ada perintah cetaknya, kita copy. Klik kanan, move or copy ya. Kemudian ini soal 1, create a copy, lalu oke. Nah, sehingga ini ada dua nih ya. Soal 1 dalam kurung 2 ya. Ini bolehlah digeser ke sini ya. Kemudian yang soal 1, 2 ini kita gunakan untuk rumus ya. Mungkin masih ingat, untuk menampilkan rumus itu kita memanfaatkan huruf ini nih ya.
Nih, yang kayak cacing ini. Jadi CTRL tanda seperti ini. CTRL tanda cacing. Nah, itu rumusnya muncul, ya. Kemudian ini kita kecilkan. Ya, ini kita kecilkan. Ya, ini kita lebarkan. Nah, lihat, ini karena pakai fungsi date, dia keluar date-nya ya, sehingga keluar rumusnya. Ini kita kecilkan. Ini kita kecilkan, ini kita kecilkan. Ya. Ini kita lebarin. Ini juga sama, lebarin. Ini juga sama, dilebarin. Ini dikecilkan. Ya. Nah, sudah itu perintah cetaknya, perintah merapikan cetaknya nggak usah diberikan, tapi kita langsung ctrl-p atau file print. Ya, sama kayak tadi, kertas dipasang, printer dihidupkan, style printernya sesuai dengan yang terpasang, lalu klik print. Maka yang ada rumusnya ini pun akan tercetak. Ya, saya nggak klik print karena nggak ada printernya. Akan tercetak. Ini karena tabel ini dilebarin sehingga sangat lebar, hasil cetakannya pasti sangat kecil. Itu tidak masalah. Karena memang sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, jadi ini untuk soal 1, untuk sampai dengan tercetak, ya, baik yang tercetak yang rumus maupun yang nggak rumus. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas mengenai grafik. Ini saya cukupkan dulu sampai di sini.